punya banyak kegiatan ya. Misal dari sensus dulu. Kalau sensus itu kami di sini tuh ada 3 sensus. Nah, namanya sensus pertanian, kemudian sensus ekonomi, sama sensus penduduk. Nah, kalau sensus itu dilaksanakan tiap 10 tahun sekali. Jadi kayak misal sensus penduduk itu tahun 2000, 2010, 2020 gitu. Mulai tahun yang berakhiran 0 itu kalau sensus penduduk. Kalau misal sensus ekonomi dia yang berakhiran 6. Jadi kayak misal 2006, 2016 sama ini nanti 2026 itu sensus ekonomi. Ada lagi yang tadi sensus pertanian itu yang berakhiran 3. Jadi 2003, 2013, 2023 gitu. Itu kalau sensus itu. Kalau survei itu kami ada banyak sekali, 50 mungkin 1 tahun itu. Mulai dari survei tentang perhotelan, ada namanya kami itu survei PHTS, itu tuh tiap bulan. Ada juga yang namanya survei PHTL, itu tiap tahun, itu tentang hotel. Ada juga yang kami mendata di pasar, itu tiap minggu, tentang harga-harga bahan pokok seperti itu namanya survei harga konsumen. Pokoknya banyak ya surveinya, sekitar 50-an. Ada juga misal buat kita pengen tahu ini misal data-data. Biasanya BPS merilis itu berapa sih pertumbuhan ekonominya Parepare Indonesia. Nah, itu kami rilis tiap 3 triwulan. Kalau itu dari semua survei itu dikumpulkan, nah dapat itu nanti ini pertumbuhan ekonomi gitu. 2013, 2023 gitu. Itu kalau sensus itu. Kalau survei itu kami ada banyak sekali, 50 mungkin 1 tahun itu. Mulai dari survei tentang perhotelan, ada namanya kami itu survei PHTS, itu tuh tiap bulan. Ada juga yang namanya survei PHTL, itu tiap tahun, itu tentang hotel. Ada juga yang kami mendata di pasar, itu tiap minggu, tentang harga-harga bahan pokok seperti itu namanya survei harga konsumen. Pokoknya banyak ya surveinya, sekitar 50-an. Ada juga misal buat kita pengen tahu ini misal data-data. Biasanya BPS merilis itu berapa sih pertumbuhan ekonominya Parepare Indonesia. Nah, itu kami rilis tiap 3 triwulan. Kalau itu dari semua survei itu dikumpulkan, nah dapat itu nanti ini pertumbuhan ekonomi gitu. Kalau tahapannya ya biasa, maksudnya dari setelah kan di kami itu ada namanya subject matter tiap tim. Misal tim khusus neraca, ada tim khusus produksi, tim khusus distribusi. Nah itu untuk semua tim itu nanti di akhir triwulan maupun akhir tahun mereka kasih data yang berguna untuk ini semua ya, mengukur pertumbuhan ekonomi tadi. Misal dari pertanian tadi itu, konstruksi dan sebagainya tadi. Pokoknya mereka store data semua ke tim yang bagian ngurusin ini pertumbuhan ekonomi. Sudah nanti dikompil, dihitung, diolah, sudah nih nanti keluar itu hasilnya gitu. Cara penyajian datanya ya, entah mau dipublikasikan lewat web atau dalam bentuk publikasi media cetak dan sebagainya, seperti itu sih. Tapi overall ya untuk setiap kegiatan pasti itu ya proses bisnisnya dari itu tadi, perencanaan, terus pelatihan, kegiatannya itu sampai paling akhir dia diseminasinya. Kalau yang kami kerjakan, kalau datanya sebenarnya ya tergantung surveinya sih, kualitatif atau kuantitatif. Tapi kebanyakan pasti kuantitatif. Kalau kualitatif kan ya lebih ke persepsi ya. Kalau kuantitas kan ya kayak misalnya di survei apa ya, misal kami tiap bulan itu survei hotel tadi saya sebutkan yang namanya VHTS itu. Di kuesioner VHTS itu salah satu pertanyaannya itu misal jumlah hunian kamar. Berarti kan tetap kuantitatif kan, nggak mungkin kualitatif karena angka itu 1, 2, 3. Misal kamar terisi dari misal 100 kamar terisi misal tanggal 1 terisi 50, tanggal 2 terisi 40 sampai tanggal 30 atau 31. Nah, proses pengolahan datanya, sumber daya apa saja yang biasanya digunakan ya, atau yang lebih banyak digunakan manusia kah
atau di komputer? Kalau lebihnya sama-sama sih. 50-50 ya Pak? Kalau persenannya ya sama-sama sih, karena kalau sumber dayanya kan misal kalau cari raw datanya ya, data mentahnya itu kan misal survei nih, ada namanya kami survei sosial ekonomi itu untuk mengetahui tingkat kemiskinan gitu, misalnya tingkat kemiskinan di Parepare berapa persen sih, 5% kan gitu. Nah itu kan kalau dari raw datanya kami harus pakai ini ya, sumber daya manusia dulu ya, maksudnya mendata dulu ke rumah-rumah, sampel terpilih gitu, ditanyain bagaimana kondisi ekonominya dan sebagainya. Baru nanti setelah datanya didapat, baru kami input, bla bla bla. Pengolahannya tetap pakai aplikasi juga sih, tapi maksudnya ya dua-duanya kepake gitu. Karena kalau dari raw data nggak mungkin ini, nggak mungkin. Audio Jungle.